Perkenalkan, nama saya Eni Novianti, NIM 20030224016 dari kelompok 1 FRD 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor dalam siklus air yang mempengaruhi salinitas air laut. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut. Proses evaporasi dapat mengurangi volume air laut, tetapi tingkat salinitas air laut tidak ikut berkurang. Mengapa? Hal ini karena saat air laut menguap, salinitas air laut tidak ikut menguap. Sehingga saat evaporasi tinggi, maka salinitas juga semakin tinggi. Proses penguapan air laut dipengaruhi oleh intensitas panas matahari. Semakin tinggi tingkat intensitas panas matahari, maka semakin cepat air laut menguap. Yang kedua, kondensasi. Nah, uap air hasil evaporasi tersebut selanjutnya membentuk awan yang mengandung air laut. Nah, proses ini dinamakan dengan kondensasi. Yang ketiga, yaitu presipitasi. Nah, awan hasil dari kondensasi tersebut tidak lagi mampu menampung uap air laut, sehingga terjadi hujan. Nah, proses ini dinamakan dengan presipitasi. Presipitasi juga mempengaruhi tingkat salinitas air laut. Pada saat tingkat presipitasi tinggi, maka salinitas air laut akan semakin rendah. Hal ini karena semakin tinggi intensitas air hujan, maka volume air laut akan semakin bertambah, maka salinitas air laut akan berkurang atau rendah. Keempat, infiltrasi. Nah, air hujan yang mengalir ke sungai, danau, dan kembali ke lautan, sebelum kembali ke laut, air akan diserap oleh tanah. Nah, proses ini dinamakan dengan infiltrasi. Siklus tersebut terus berulang selama proses penguapan air laut terus terjadi. Tahapan ini disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air.